Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana netizen mulai mulai membuka jejak rekam, jejak digital dari Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi jejak rekamnya ini lebih kepada hal-hal yang negatif kali ya. Apakah ini imbas dari isu yang sekarang beredar di media sosial, isu yang sekarang menjadi perbincangan di warung-warung kopi, mengenai dugaan keterlibatan Partai Biru ataupun Demokrat dalam kasus ijazah Pak Jokowi? Dengan melihat runtutan peristiwa, dengan melihat orang-orang yang terlibat, ini kan semakin menimbulkan kecurigaan besar dari masyarakat. Apalagi kemarin muncul sebuah survei bahwa Pak SBY adalah satu-satunya presiden yang mungkin mendapatkan kepuasan masyarakat tertinggi gitu selama menjabat. Waduh, luar biasa ya. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana salah satu politisi dari PSI, Bang Bestari, membungkam menghajar habis-habisan politisi dari Demokrat dan juga PDIP. Waduh, ini makin panas saja perseteruannya, teman-teman. Nah, terakhir, saya dapat kabar bahwa surat penahanan dari Roy Suryo CS ternyata sudah terbit, teman-teman. Waduh, benarkah demikian? Dan kira-kira kapan mereka mulai dikerangkeng nih? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya tidak terlampau yakin, sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli, karena ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum. Karena kalau bicara tentang klaim, kalau bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi legalisir yang dimunculkan di media sosial, kan klaimnya paling benar, paling soheh, saling tunjuk satu sama yang lain, dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini, Bang, menurut saya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun tidak akan dirawat terus ya? Akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutus ini semua adalah persoalan hukum. Di Barreskrim Mabes Polri, Antasari menyebut nama Haritanu Sudibyo yang pernah datang ke rumahnya di kawasan Serpong, Tangerang untuk menyampaikan pesan dari orang Cikias. Bentar. Yang ingat kasus ini akan tahu betapa kejamnya SBY. Waduh. Saat itu menurut Antasari, Haritanu meminta Antasari tidak menahan Aulia Pohan yang merupakan mertua putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sejak kecil saya diajari kejujuran oleh orang tua saya. Untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk itu beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Merekayasa. Beliau cerita. Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa dan siapa melakukan apa. Dan siapa melakukan apa itu ya, ini yang saya laporkan pagi ini pada Barreskrim. Tapi beliau memerintahkan saya minta Pak SBY jujur. Terbukalah pada publik. Terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Kaitan Pak SBY dengan SMS itu seperti apa? Baik, perkaranya. Masalah bagaimana? Dibilang perintah segera. Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditindaklanjuti dengan cara membuat SMS itu kan. Tapi bukan SBY yang buat SMS, bukan. Tapi inisiator untuk saya yang jadi dikriminalisasi itu ya, dari situ. Pak, dari situnya maksudnya apa Pak? Artinya Pak SBY yang Bapak duga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Apa ada kaitannya dengan oleh Tuhan? Loh, saya nggak tahu, yang tahu kan mereka sendiri. Kenapa saya katakan gitu? Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya. Gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikias waktu itu. Siapa di Cikias?
SBY. Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Itu ya. Nah, karena saya bawa misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana katanya gitu kan. Diancam ya. Itu yang kita maksud. Mari kita bicara berpolitik kebangsaan. Politik kebangsaan, penyakit bangsa kita ini sekarang adalah korupsi yang menggila. Kita tuntut Ahmad Ali bicara tentang itu, tidak bicara tentang fisik seorang ketua partai. Contohnya, bagaimana Ahmad Ali mempertanggungjawabkan ketika dia sudah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus korupsi? Saya suka ini. Itu yang suka ini. Boleh lah. Ini yang saya tunggu. Ditunggu, dipancing Bang Ferdinand. Oke, boleh Bang Ferdinand dijawab. Tahan dulu. Ini kita ada slide yang lain di dalam diskusi ini. Silakan, mungkin itu dijawab dulu. Kita bicara tentang korupsi, Anda menyitir Ahmad Ali, rumahnya diperiksa KPK. Kantor PDIP digeruduk oleh KPK. Cuman waktu itu Anda masih di Demokrat kalau nggak salah. Tunggu dulu dong. Kapan PDIP tunggu dulu. Bang, gantian. Silakan Bang Ferdinand. Anda masih di Demokrat ya waktu itu ya? Masih di partai yang urus-urus Sambalang. Jadi, tapi saya hebat itu, saya pikir ada kesaktian apa? KPK sudah datang kemudian bisa diusir. Itu satu. Kedua, kita tahu kok, ini saya buat catatan nih, ada sekitar 15. Ada Juliadi Batubara, ada Rohmin Dahuri, ada Andran Bisata. Banyak banget ini bro. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat dan bertanya, mana lebih koruptor? Kandang Anda atau kandang kami? Waduh, ini saling sindirnya berlanjut antara dua kubu ini. Daripada sini. Coba netizen kalian yang nonton video ini coba dijawab pertanyaan Bang Bestari Barus. Kandang mana yang banyak koruptornya? Kandang yang ini atau kandang yang itu? Coba komen teman-teman ya. Tidak melindungi Jadi gini bos, dengerin bos, nggak usah sok bersih menyitir-nyitir orang. Terlibat kasus korupsi menjadi Mana itu Harun Masiku? Tidak melindungi koruptor. Cari dulu tapi Harun Perjuangan Masiku. mendukung pemberantasan korupsi, maka semua kadernya Kalau dipecat dukung ketika cari terlibat dong korupsi. Harun Masiku. Oke. Orang Itu ini kan baru tugas KPK potensial. mencari, bukan tugas PDI Perjuangan. Jadi tugas siapa? Tapi Anda akuin, Tugas lebih banyak KPK mana dong. kasus korupsi di PDI Perjuangan atau di Partai Solidaritas Indonesia? PDI Perjuangan tidak pernah melindungi kadernya yang korupsi tapi dipecat. Siapa yang Bedanya melindungi dengan kadernya? PSI, Yang menjadikan melindungi kader seseorang siapa? yang diduga terlibat korupsi menjadi ketua harian. Inilah beda mindsetnya tentang Dari korupsi. mana dia terlibat korupsi? Semua orang boleh Diduga. diperiksa. Justru Kantor karena Anda diduga pernah lah, diperiksa maka kok. Masih diperiksa oleh KPK. diduga. Anda terlibat korupsi enggak? Uang, jam, dan lain-lain. Sampai dengan bisa dibuktikan baru. Nah, inikah yang dia sebut bahwa dia politisi berpendidikan? Tidak. Iya, salah juga sih. Ini Ferdinand ngomong orang koruptor, tapi baru digeledah udah disebut koruptor. Itu kalau udah disebut koruptor, kalau dia sudah jadi terpidana, sudah terbukti di pengadilan, baru bisa disebut koruptor. Kalau masih diperiksa, masih digeledah ya, belum dong. Aduh, berusaha menggiring-giring ya kan. Mana Harun Masiku? Kemudian tidak ditahan. Padahal surat penahanannya sudah dibuat. Surat penahanan sudah dibuat. Mereka itu sudah dibuat dan dirobek-robek di depan mereka. Mereka tahu itu. Teroris bukan sudah peneliti. dibuat. Teroris bukan melakukan riset ilmiah. Ya, mereka hanya mencari-cari dasar untuk menyampaikan fitnahannya, memfitnah Pak Jokowi. Kalau kemudian menghasut publik untuk benci ke Pak Jokowi, pikir-pikir ulang lagi kalau menjadi saksi ahli meringankan buat Roy Suryo. Anda udah sesat jalan, Prof. Mumpung belum terlanjur, pikir-pikir lagi. Jangan menceburkan diri ke dalam lumpur kumuh, banyak belatungnya, banyak lintahnya, ya. Kemudian menceburkan diri bersama Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Pikir-pikir lagi. Saya akan bongkar beberapa hal yang belum diketahui oleh para termol-termol. Saya akan memulai bongkar-bongkaran ini. Siap, abangku. Bongkar semuanya. Saya akan mengedukasi dulu ya, pemirsa atau penonton Ruang Konsensus tentang apa yang dilakukan oleh teroris atau klaster kedua nih, ya, yang akhirnya ya
tidak ditahan oleh Polda Metro. Satu hal yang perlu dicatat adalah kenapa mereka tidak ditahan. Pertama yang pasti karena ada jaminan dari kuasa hukumnya bahwa ketiga orang ini ya tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam KUHP. Misalnya ya kan, tidak akan tidak menghilangkan barang bukti, tidak akan keluar kota atau keluar negeri, kabur, tidak dan juga tapi udah dicekal ya tidak kan. mengulangi kesalahan. Nah, yang tidak mengulangi kesalahan ini adalah jebakan ya dari penyidik kepada teroris ini. Apa? Ya, mungkin mereka akan mengulangi kesalahan dan itu sudah terbukti. Sudah berkali-kali. Kasus ini kan sebenarnya kasus Pak Jokowi melaporkan ketiga orang ini ya, Roy Suryo, Rismon dan Tifa karena sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Ya, dengan apa? Karena tuduhan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Dan ini sebenarnya puncaknya dilakukan tuduhan itu adalah ketika ya setelah beberapa bulan framing di media sosial disampaikan oleh ketiga orang ini secara bebas yang mengaku telah melakukan penelitian ilmiah dan kemudian ya dari kesimpulannya langsung menjudge, menuduh, menghakimi, memvonis Pak Jokowi ijazahnya palsu. Kemudian ada lagi tambahan-tambahan yang disampaikan oleh para pengikut mereka. Gantung Jokowi, adili Jokowi, seret Jokowi. Ini kan luar biasa. Siapapun dari kita semua kalau diperlakukan seperti itu, saya yakin akan melakukan hal yang sama seperti yang ditempuh oleh Pak. Kenapa kok mesti baperan banget gitu ya? Ya kalau orang sudah bercucu itu kan nenek-nenek. Betul. Gitu. Sama dengan kami juga. Pak Jokowi sudah punya cucu, ya kita sebut kakek-kakek juga. Ada masalah apa dengan kata nenek-nenek dengan kata kakek-kakek? Kan nggak ada masalah. Persoalan pada waktu itu adalah udah pertanyaan, doorstop tentang Pak Jokowi yang katanya mau pulang ke Solo. Dibuktikan kok pulang ke Solo. Mau ngurus cucu juga. Tapi tetap berpolitik. Loh, haram. Gak haram, begitu Gak itu kan yang menjadi penjelasan dari Pak Emang Ahmad. haram orang berpolitik? Kalau seusia Pak Jokowi sudah dikatakan haram, berarti usia di atas Pak Jokowi lebih haram lagi dong? Nah, ini nyindir siapa lagi dong? Iya dong, iya nggak? Kan begitu. Saya juga nggak ngerti kok jadi baperan ya. Apa sih? Nenek-nenek, mak saya juga kalau ketemu cucu, aku ini udah nenek-nenek, kau kasihlah aku makanan yang enak katanya. Apakah kemudian dia menyatakan dirinya jelek, konotasinya negatif? Jadi politisi PDIP ini meresponnya baperan gitu ya? Maksudnya niat baik katanya. Roy Suryo tuh dari awal dia bilang, oh iya saya lihat. Justru yang nggak punya niat baik itu ngelaporin orang biar masuk penjara. Saya akan periksa, saya akan ini kan begitu. Betul. Yang nggak punya niat baik itu yang ngelaporin orang masuk penjara. Nah, kalau misalnya dari awal kita panggil, lihat begini, mediasi, Fadil, liatin, selesai. kita lihat Fadil ya, tanggal 30 April itu melaporkan. Sebelumnya itu dari Desember Fadil, ya itu long time loh. 4 bulan itu nggak main-main. Setiap hari digoreng, ditimbulkan, difitnah. Adakah orang yang sekuat seperti beliau? Pertanyaan saya untuk itu. Betul. Ya, Ada orang yang selalu melihat tadi seperti beliau itu pertanyaan tadi kan publik. sudah disebutkan. Kalau palsu ya udah, terus tidak asli pula. Artinya memang sudah tidak punya niatan mereka. Kalau kita tunjukkan itu, ya mereka nggak akan selesai. Kalau saya sekarang itu enggak kepada mereka. Roy itu ke sudah penyidik. mengatakan ke saya. Karena barang ini kan itu sekarang akan di penyidik. diambil barang itu, Jadi kemudian nggak dia akan penting. periksa sendiri. Ini berbahaya dan presiden buruk untuk ke depan. Akhirnya barulah mereka timbul kecurigaan bahwa saya diperintah oleh Pak Jokowi. Karena saya memiliki data yang sangat lengkap itu. Kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, gantung saya. Penjarakan saya seumur hidup. Gantung. Kalau palsu. Wow. Nah, saya Penjarakan seumur katakan, hidup. Wow. sebenarnya Pak Jokowi itu tidak pernah mempermasalahkan ijazah yang disebar, baik itu yang fotokopi maupun yang warna. Kalau dari substansi identitas seseorang yang melekat pada ijazah, kan tidak ada bedanya antara yang hitam maupun yang hitam putih maupun yang warna. Apa bedanya? Kalau dari sisi identitas pribadinya. Yang hitam putih itu udah legalisirnya kan? Udah legalisir. Itu udah beredar 5-6 tahun yang lalu. Iya, Kan? betul. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mempermasalahkan. Jadi waktu saya meminta maaf ke Pak Jokowi itu, yang waktu ke Solo itu, beliau nggak ada sama sekali. Beliau mengatakan itu. Bahkan beliau berterima kasih sama saya karena saya mampu menjelaskan persoalan pada saat itu terkait ijazah itu.
ya kalau menurut saya beliau percaya, saya sudah meneliti itu sudah lama. Gitu. Artinya udah clear nih bro, bahwa ijazah itu memang asli yang diupload oleh Mas Sandi. Betul. Digantung kalau palsu katanya kan. Gimana melihat pidatonya Mas Gibran? Gini bro, satu itu keputusan yang berani dari Pak Prabowo ya untuk mengirimkan Mas Gibran. Makanya gue bilang, kenapa berani dulu? Ya kan dia dengan segala desas-desus kasusnya segala macam, kemudian berbagai pertanyaan-pertanyaan tentang kualitasnya, Pak Prabowo memutuskan gua kirim. Itu canggih banget bro, Pak Prabowo-nya. Dan Mas Gibran membayar kepercayaan itu dengan bagus banget. Apa yang sudah disiapkan oleh tim pemerintah Indonesia itu disampaikan dengan baik. Gua nggak peduli deh. Maksud gua nggak peduli itu begini. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang kritis kepada pidato Mas Gibran. Misalnya apakah Mas Gibran paham tentang QRIS, apakah paham tentang ini, tentang itu. I don't care man. Oke, you know? I don't care. Ya ini bukan tentang minyak angin bro. Tapi care ya. Tapi ini memang menurut gue lega banget. Karena pada saat dia tampil cukup representatif untuk mewakili Indonesia. Dia ketemu Erdogan, dia ketemu Lula di sana. Dan dia bisa memainkan peran gitu. Jadi kalau ada yang miring-miring misalnya, ya dia nggak ngobrol, dia nggak ngapa-ngapain sendirian segala macam. Biasa aja menurut gua. Karena lu pernah ngobrol, pernah jadi pembicara di sebuah forum internasional nggak? Iya. Pakai bahasa Inggris. Itu once lu pidato bro, walaupun itu udah lo siapin, itu tekanannya tetap ada. Gue pernah. Nah itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan memang benar, setelah pidato Mas Wapres Gibran di G20, serangan demi serangan politik itu semakin masif. Ada yang bilang, wah itu pidato pakai AI, bukan suara dia. Coba kalian bandingkan ketika dia pidato di G20 dan ketika dia diwawancari oleh wartawan. Beda suaranya, beda ininya. Itu AI. Waduh. Mentang-mentang Mas Gibran selalu mengkampanyekan AI ya kan. Aduh. Ada lagi yang bilang yang rambutnya gondrong itu, yang otaknya pendek. Cuma baca doang, semua orang juga bisa kali. Ya kalau lu baca di rumah sendirian, ya memang bisa. Semua orang bisa. Tapi kalau lu bacanya di forum internasional G20, pertemuan antar kepala-kepala negara, beda bos. Tekanannya beda bos. Ditambah Mas Wapres Gibran ngobrol, berbincang-bincang dari delegasi negara lain. Itu kan membuktikan bahwa dia berbincang menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa daerah, bukan bahasa Inggris bos. Dia ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Nggak mungkin dia pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Batak. Nggak mungkin. Pasti bahasanya internasional. Semua orang bisa baca, aduh. Ada anak kecil ya, yang setiap hari menggunakan bahasa Inggris di rumahnya, disuruh mereview, disuruh menilai bahasa Inggrisnya Mas Wapres Gibran. Dia ngomong apa setelah mendengarkan pidato Mas Wapres? Mas Wapres ini kayaknya orang yang setiap hari berbahasa Inggris, entah itu dengan orang tuanya atau dengan istrinya, karena bahasa Inggrisnya fasih. Nah inilah penilaian jujur dari seorang anak kecil, bukan orang besar yang otaknya ya penuh dengan kebencian. Tolonglah sisakan di ruang otak kalian itu sedikit aja buat memuat hal-hal positif. Di hati kalian juga tuh coba disisakan buat hal-hal positif. Karena kalau tidak, kebencian semua, wah udah, apapun yang dilakukan orang itu busuk aja bagi kalian. Ini yang bahaya. Dan ini yang selalu kalian praktekkan. Dan tadi Bung Adi Praitno, ini kita beralih ke ijazah. Sudah benar kata Bung Adi Praitno, walaupun itu ditunjukkan, tidak akan selesai, tidak akan kelar. Ini sudah muatannya sangat politis, sangat dramatis. Nggak mungkin selesai kalau ditunjukkan. Saya juga nggak percaya. Dan bagaimana Bang Bestari menskakmat politisi dari PDIP, Ferdinand Hutahian. Waduh. Memalukan sekali orang ini ya. Tadi pertanyaan Bang Bestari udah dijawab belum? Kandang mana yang banyak koruptornya? Waduh. Luar biasa ya. Kandang mana yang banyak ditangkap karena korupsi? Waduh. Dan tadi kata Bang Budius katanya surat penahanan Roy Suryo CS sudah dibuat, tapi disobek-sobek di depan dia. Waduh,
Ini mencengangkan sekali nih. Benarkah demikian teman-teman? Ini perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi lagi nih sama kepada Bang Budius ya kan, biar kita dapat informasi yang lebih detail dan clear teman-teman. Aduh. Oke lah, tapi tadi Bang Sandi sudah menegaskan kalau ijazah Pak Jokowi palsu, dia siap digantung, dia siap dipenjara seumur hidup. Itu keren banget. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.